Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum rangkaian acara Kendur Cita malam hari ini, kita buka malam ini dengan membaca beberapa sholawat dan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan lewat wasilah sholawat dan surat Al-Quran membawa kita ke dalam keberkahan. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد Gusti Allah ada kasih sayangmu, hamba jalaga, hamba durhaka tidak terkira. Di manakah hamba sembunyi dari murkamu, selain dalam tak terbalasnya cinta kasihmu. Alhamdulillah, senang sekali bisa berkumpul kembali dengan teman-teman dalam keadaan sehat. Sebelum saya mau mulai itu mau dengar dari atau teman-teman yang di sekalian ini, apa alasannya ke sini sebenarnya? Saya kenal Makiyah dari bapak saya dan kebetulan baru 2 kali ini ikut Kenduri Cinta ya, baru yang bulan kemarin dan bulan sekarang. Tahun 2006 mungkin, zaman saya masih kuliah dulu di Lipia Jakarta, sempat ke sini. Kemudian vakum lama, merantau sampai ke Bekasi lagi dan sekarang kembali untuk yang sekian lama itu hilang ya, begitu. Berarti sudah dihitung-hitung berapa tahun? 18 tahunan mungkin. Akhirnya beberapa bulan saya nggak ikut makiyahan, terus saya berusaha mencari tahu perjalanan lah Mbak Nun seperti apa. Habis gitu akhirnya di situ saya memahami bahwa banyak yang diperjuangkan Mbak Nun, terus sampai akhirnya Mbak Nun lebih memilih untuk menyalakan lilin-lilin di desa dan di ya seperti Kenduri Cinta ini juga di titik-titik banyak kan. Akhirnya itu perjuangannya Mbak Nun kan sampai sekarang. Makanya banyak hal yang dilewati Mbak Nun gitu. Banyak hal yang dilewati Mbak Nun sampai saya akhirnya datang lagi itu pas Mei 2015 di mana? Di Moncopat Syafaat. Di Kenduri Cinta itu menemukan oase. Ya. Betul nggak? Itu aku selalu baca tuh. Kenduri Cinta adalah forum yang dijadikan sebagai oase. Oase. Karena kita ngomong litas kuno fi maya, edisinya 244. Dan saya didaulat untuk mengantarkan sesuatu yang berat pada sesi ini. Satu penampil sebelum masuk ke edisi sesi para narasumber, akan ada teman perwakilan dari Kenduri Cinta yang membacakan satu karya Mbah Nun dan kami persilakan kepada Romo Munawir Sajali dari Cak Nun untuk kita dan anak cucu. Di panggung Makiyyah, Cak Nun berbicara, mengalun lembut, suara penuh makna, membawa kita terbang melintasi zaman, mengurai benang kusut antara masa lalu dan masa depan. Jika kiamat datang besok dan di tanganmu ada bibit kurma, maka tanamlah. Jalan Sunni menggambarkan jalan Mbah Nun sendiri sebagai jalan, sebagai tarekat, sebagai direksi untuk kita ke masa depan, kepada Tuhan, kepada jalanan yang berreligi untuk kita masing-masing sama Allah. Satu jalan untuk kita masing-masing sebagai orang pribadi dan juga untuk berkelompok kita sebagai Maya.
Dari kegelisahan itu awal tahun 90-an muncul sebuah pengajian, forum kecil di Jombang. Tapi mohon izin teman-teman sahabat semuanya, ini saya mau bahas yang lebih fundamental. Nanti kalau misalnya mau ada obrolan ngomongin AI, monggo dengan senang hati. Ya. Tapi sebelum ke sana, makasih sekali undangannya. Ini kali pertama saya gabung dengan komunitas Kenduri Cinta. Teman-teman yang tahu, Allah yang akan menilai. Kita adalah seorang inovator muda. Orang-orang yang gak akan pernah berhenti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita dengan cara baru dan berbeda. Dan dari itulah, dari teman-teman, insya Allah Indonesia beneran akan jadi Indonesia Emas 2045. Karena tolak ukur inovasi itu harus bisa diukur secara tangible. Apakah ini diterima masyarakat, apakah ini membuat jadi lebih efisien, apakah ini bisa membuat profit dan seterusnya. Ada banyak parameter itu. Jadi kreativitas belum tentu inovasi, tapi semua inovasi datangnya dari kreativitas. Hampir setiap hari aku penat dengan kegiatan mencari duniawi. Terkadang ingin rasanya pulang ke rumah ibu dan bapak. Rumahku yang di tengah sawah. Suara kodok atau burung-burung yang berterbangan menaburkan doa-doa Sang Dewi Sri. Oh ibu, oh bapak, doakan anakmu berjuang. Semoga kita bisa segera berkumpul kembali. Kiada wala bugo parima. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan kita merenung dalam rangka Litas Kuno ini. Minimal misalnya Litas Kuno ini bisa mengungkap ya tentang problem-problem kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu kan udah mulai repot ya saya. Tentang mancing aja lah saya cerita ya. Kelihatannya lebih paham itu. Litas Kuno itu bisa dilakukan pada saat kita mancing. Jadi warung Madura itu prinsipnya buka 24 jam, termasuk kiamat buka setengah hari. Ya karena kan kiamat itu salah satu tandanya matahari terbit dari barat. Berarti kan kemungkinan agak siang tuh. Dan lagi-lagi kata Kanjeng Nabi, kita orang Madura bergerak di atas dalil. Kata Kanjeng Nabi, kalau kiamat 1 detik lagi sedangkan di tanganmu ada bibit tanaman, maka tanamlah. Maka orang Madura, kalaupun kiamat beberapa menit lagi, dia tetap dagang. Karena itu ibadah dia tuh. Jualan itu ibadah dia. Kerja itu ibadahnya. Kalau tadi Habib kan Litas Kuno ilaiha, kalau tadi penjelasan Habib Ja'far adalah Litas Kuno ilaiha di surat Ar-Rum ayat 21. Karena di Al-Quran itu Litas Kuno ila itu hanya ada di 1 ayat. Tetapi kalau Litas Kuno fi itu ada 3 ayat gitu kan. Nah tadi Habib sudah menjelaskan bahwa kenapa kita berkumpul di sini, karena kita penat dengan kehidupan di luar gitu ya. Hidup cuma sebentar, itu pasti. Yang disanggah oleh fisik. Tapi yang disanggah oleh cinta, yang disanggah oleh kesadaran tentang Tuhan akan hidup selamanya. Semoga kita teman-teman Ma'iyah hidup pada sangga yang sejati, bukan pada sangga-sangga yang fana. Matur nuwun, itu saja.